Selamat datang di podcast Bincang Seru di Kantin Kayu. Tepuk tangan dulu. Ya. Selamat datang. Ada saya Rizky Hasan, ada rekan saya. Saya Raditya Ayu. Nah, ada dua narasumber juga, wartawan senior yang nanti akan berbagi cerita bagaimana pengalaman ketika di lapangan. Di lapangan, gitu. seperti apa serunya. Betul. Sekarang kita sudah bersama dengan jurnalis senior kita, Mas Saiful Anwar dan Fitri Ramadhani. Apa kabar nih berdua? Baik. Kabar baik. Kabar baik ya. Alhamdulillah ya. Tapi dunia jurnalistik sekarang menurut Anda berdua, baik-baik saja atau enggak? Ya, Sedang baik-baik saja. Gimana nih? Ya, karena kita dengan kasus yang kemarin di Medan gitu kan, wartawan Tribrata diduga meninggalnya tidak wajar karena satu keluarga meninggal semua gitu dengan rumah terbakar. Nah, dari kejadian itu menurut Mas Sai, Fitri, dunia wartawan, jurnalistik Apakah benar sih? aman-aman seperti aja itu? atau enggak sih? Aman ya? Kalau buat kita sih tetap aman, Oh gitu. walaupun risikonya nggak aman, Oh, resikonya enggak aman. Resiko tuh bagian dari kerja jurnalis. bagian dari passion. Nah, tapi kalau dunia wartawan tetap aman. Nah, pasti pengen tahu nih dulu, kenapa sih seorang Saiful Anwar gitu ya, pengen banget jadi wartawan? Awal-awalnya gimana dulu? Awalnya prosesnya panjang. Dari tahun 93. 93. 93 nggak ya? Ya, ya, 93 saya di radio, Nah. terus Oh, dari radio dulu dari berarti ya radio. Mas ya? Ya, dari radio, terus radio baru ke TV. Ke TV tahun berapa? Tahun 2006. Oke. Itu awalnya gimana tuh masuk ke TV? Awalnya ngelamar biasa, seperti biasa, ngelamar, diterima, ya udah masuk ke TV, Langsung RCTI? langsung RCTI. Oke, baik ya. Tapi awalnya dari radio musik, terus radio berita, baru ke TV. Nah, itu langsung ke investigasi atau gimana Mas Saiful Enggak. pertama kali masuk? Pertama di seputar Indonesia, terus liputan khusus, baru investigasi. Baru nemuin passionnya gitu di situ atau gimana Mas Saiful? Sebenarnya Passionnya memang kalau di investigasi passion- atau mungkin passionnya di proses itu. baseline? Proses. Jadi dari biasa ke luar biasa, gitu. Dari biasa ke luar biasa. Ya. Oke. Ya. Nah, yang menarik tuh kalau di redaksi RCTI ya, itu ada nickname gitu ya. Kayak misalnya saya RHS gitu ya, AYU AYU gitu kebetulan ya. cuma 3 kan Ya. AYU. Kalau Inisialnya ya Saiful Mas Anwar dulu? itu Sai, itu Sai. inisial Sai dari mana tuh? Dari Novi. Novi, siapa Novi itu? di bagian depan, front office. Wah, ada cerita-cerita Yang nih. beri itu. Mas Saiful. Ya. Ya, saya mau nama full. Ya. Jangan full, Hah? saya aja katanya. Oh gitu. Oh. Ya udah jadi saya gitu. Hmm. Akhirnya dipanggil Mas Sai. Norman yang ngambil. Hmm. Manggil saya Mas Sai, Hmm. terus semua jadi Mas Sai. Oke. Jadi kalau dulu tuh di redaksi RCTI, kalau plottingan Korlip sudah siap, itu teman-teman di operator front office itu akan telepon semua reporter dan kameramen yang besok akan bertugas. Ya. Ditelepon besok Saiful Anwar, saya sama kameramennya si ini gitu Selalu ya. inisial gitu ya. 3 Ya. huruf ya, Mas Rizky ya. Iya betul. Dulu ya. Kalau Fitri dulu awal mulanya Dari bisa tahun berapa, Fit? terjun langsung jadi wartawan gimana tuh? Dulu sih nggak terjun langsung sih, jadi awalnya itu karena cuti kuliah. Tapi emang dari SMA tuh emang pengen banget jadi wartawan, soalnya dulu tuh sering nontonin serial-serial Jepang yang tokoh utamanya tuh jadi jurnalis televisi gitu. Jadi terinspirasi ya, ya, pengen kayak gitu ya. pengen kayak gitu, kayak seru nih gitu kan. Nah, akhirnya ya ambil jurusan komunikasi, terus pas ikut pers mahasiswa juga, pas tiba-tiba cuti kuliah kan iseng-iseng pengen nyobain nih di media, tapi emang nggak kebayang bakal di TV sih, karena awal-awalnya itu di majalah. Dan majalah kecil, majalah hukum punya LSM lah istilahnya gitu. Tapi di situ banyak belajar sih berita hukum kayak gimana. Dari awal aja udah berat tuh ya kan. Liputannya langsung di kejaksaan yang masih benar-benar ya istilahnya belum S1, masih cuti kuliah. Jadi sebenarnya tarafnya masih mahasiswa, cuman udah terjun sama wartawan-wartawan yang udah senior gitu. Jadi di sana sambil belajar sama yang udah senior. Nah, dari situ datang aja tuh tawaran-tawaran, lu mau kerja di tempat gue nggak gitu. Jadi sebenarnya awal mula jadi wartawan tuh nggak pernah ngelamar, tapi diminta terus gitu, maksudnya diajakin gitu kan sama kenalan-kenalan. Perbedaannya apa tuh, Fit? Dari majalah ke TV tuh apa yang dirasain? Jauh banget. Jadi kan dari majalah ke online dulu tuh. Nah, tiba-tiba ditawarin di TV tuh tadinya ragu gitu kan, gimana nih? Bisa nggak ya di depan kamera gitu sampai ya? akhirnya nanya-nanya juga sama wartawan senior yang kerja di TV kan.
kalau kerja di TV tuh gimana sih gitu kan, dikasih tahu tuh gini. Nah tadinya tuh ditawarin di TV, di online lagi, sama ada pokoknya ada 3 tawaran waktu itu kan bersamaan. Terus pengen ambilnya yang online lagi, yang cari aman lah, yang udah biasa gitu kan. Nah tapi kemudian konsultasi tuh sama wartawan senior kan, terus dibilang lu kan udah bisa nih dicetak, di online, lu nggak mau nge-challenge gitu kan, coba di TV. Aduh tapi gue takut gitu. Nggak apa-apa, coba aja gitu. Akhirnya udah ambil yang di TV, walaupun 3-tiganya udah interview tuh. Terus akhirnya interview, terus jujur tuh pas di interview kan sama Pemret RCTI waktu itu. Siapa? Mas Arief Suditomo. Itu deg-degan banget karena biasa lihat di TV, pas ketemu sampai gemeter gitu. Dalam hati, ganteng banget gitu. Emang ganteng banget, Mas iya. Arief. Sampai Berarti bareng ya kita masuknya ya, pas Pemretnya Mas Arief ya. Tahun 2012 bareng ya kita. Itu sampai tas taruh di bawah, sampai Mas Arief ketawa. Tasnya taruh aja di meja Mbak, katanya gitu. grogi, terus bikinin teh katanya gitu kan, sambil iya Mas gitu kan, ganteng banget. Biasa cewek ya, Fit. Langsung ditanya ya kan, kamu udah pernah liputan apa aja, ditanya bedanya jurnalis sama langsung tuh, wah satset nih, tapi udah siap lah karena kan udah pernah di TV, udah pernah di media sebelumnya ya. Itu waktu itu masih di Kejaksaan ya ngepostnya? Masih di Kejaksaan. Fitri ini lama loh liputan di Kejaksaan. Lumayan. Lama di Kejaksaan. Ngepostnya di Kejaksaan. hukum ya. Dan ditanya emang waktu itu kasus hukum tuh. Kamu tahu kasus Gayus Tambu? Apa sih pokoknya kasus pajak. Kasus gede saat itu. Kasus besar, terus kasus IT KPU gitu kan yang berat-berat, tapi untungnya pernah nulis semua jadi hafal gitu kan. Jadi bisa semua tuh jawabannya. Cuma satu jawabannya waktu itu tuh agak susah jawab pas ditanya, kamu udah lulus kuliah kan? Gitu. Nah, karena waktu itu kan masih cuti gitu kan. Terus kata Mas Arief, ya udah nanti kalau dari aku oke, kamu dihubungi HRD. Udahlah pasrah gitu kan. Lanjut aja di tempat kan yang sebelumnya juga masih kerja kan. Tiba-tiba bener dihubungin, akhirnya ya udah dikasih kesempatan, terus boleh terusin kuliah sambil kerja gitu. Dan sampai saat ini udah berapa tahun berarti? Udah 10 tahun lebih. Kalau Mas saya berarti kalau berapa tahun? Tebak berapa tahun? 20 tahun lebih. 20-an. 20 tahun. Ya, 20-an Mas. 20 tahun ya? Panutan. Lebih. Nah, terus masuk RCTI gitu kan. Masih ingat nggak Mas Sai, dulu pertama kali tugas liputan pertama? Tugas liputan pertama waktu itu banjir. Waktu itu Mbak Vida nih. Vida Firia. Siapa yang kenal Mbak Vida? Saya liputan dini hari, ya kan? Mbak Vida ngasih liputan tentang banjir yang ada di depan di Sudirman lah. Nah, katanya banjir ketinggiannya berapa gitu kan. Nah, saya bilang itu banjir, padahal itu air mengalir. Nggak bilang genangan, nggak bilang apa, ini banjir. Langsung nggak dipakai. Nah, dari situ waduh, ini liputan kenapa nggak dipakai ya gitu. Mbak Vida A, B, C, D, E, F, G, H, I, J pokoknya. Oke. Ya, dia itu dapat bukan ceramah ya Mas gitu. ya. Vida Firia itu eksekutif produser ya dulu di redaksi RCTI. Jadi dulu teman-teman yang pernah di redaksi RCTI pasti tahu tuh seorang Vida Firia itu seperti apa gitu ya. Penuh dengan ilmu lah ya beliau ini ya. Oke. Nah, itu pertama kali liputan. Nah, kemudian masuk di investigasi. Ini kan lama banget nih. Mas Sai, Fitri lama banget di investigasi. Iya. Kalau Fitri nih, yang paling diingat investigasi apa tuh? Yang punya memorable gitu. Banyak sih. Liputan apa tuh? Kalau yang di memorable semuanya memorable, terus menarik, seru, semuanya seru. Tapi kalau yang unik tuh ada satu yang unik. Apa itu? Yang waktu liputan sebuah komunitas. Apa? Komunitas apa? Komunitas yang sangat tertutup. Iya, apa? Sebutin aja nggak apa-apa. Kalau kata anak sekarang sih lagi bete ya sebutannya. LGBT. Oke. Kayak gimana tuh, Fit? Jadi challenge-nya tuh saya harus masuk ke komunitas itu. Ya. Nah, komunitas itu kan tertutup banget. Kita kelihatan bukan komunitas itu pun sedikit aja itu ketahuan, gerak-gerik kita ketahuan. Jadi supaya kita bisa masuk ke situ, ya mau nggak mau kita harus mempelajari kebiasaan mereka. Nah, akhirnya ya saya mengawalinya dengan berkenalan dengan orang komunitas itu, terus pelajari perilakunya seperti apa, sampai istilah-istilahnya diajarin tuh ya kan sama salah satu narasumber yang maulah membuka. Dia bilang, biasanya nongkrongnya jam segini, nanti lo harus begini gerak-geriknya aja. Soalnya mata lo kelihatan takut aja mereka tahu katanya gitu kan.
oh iya, udah siapin mental nih ya kan, berapa lama belajar gitu kan, istilah-istilah jangan sampai ini. Akhirnya ya udah tuh masuklah ke komunitas itu dan memang berhasil sih meyakinkan gitu kan bahwa mendalami peran ya bahwa sama mereka ya. akhirnya percaya bahwa saya juga bagian dari mereka karena udah ditatar lah sebelumnya. Sampai dapat pasangan. Oh, Sampai ya, dapat pasangan ya, ya, Fitri. Kan Iya. kita harus menjiwai ya kan, maksudnya kita harus tahu nih Ah. seluk-beluknya mereka seperti apa gitu kan. Dan rata-rata yang saya datangi itu yang di bawah umur. Jadi waktu itu saya mengaku mahasiswi. Jadi mereka Oke. mau tuh, nah mereka tuh rata-rata jadi nggak curiga 16 tahun, ya. 17 tahun paling Seorang jurnalis. dewasa tuh 21. Masih muda-muda. Nah, di situ menariknya maksudnya ada yang masih SMP gitu kan. Maksudnya kenapa nih kalian nih pilihan sendiri apa memang ada faktor dari luar atau dari keluarga? Dan ternyata ya banyak faktornya. Ada yang anak rantau karena dia takut diganggu akhirnya dia berpenampilan seperti laki-laki, terus ada yang memang di keluarganya tidak diperhatikan. Jadi banyak hal yang menyebabkan Jadi bisa dengan bebas mencari tahu mereka. langsung Iya, ya di betul. komunitas itu Karena ya. kita masuk ke komunitas itu, menjadi komunitas itu, jadi informasi apapun kita bisa dapat. Tapi dari liputan Fitri ini, dulu kan satu tim sama Fitri ya. Aha. Dari Keren liputan ya. Fitri ini Bareng jadi terus tahu ya. istilah-istilah di lagi BT itu jadi tahu tuh. Oh, ini istilahnya ini untuk sebutan seorang ini begitu ya. Iya, iya. Nah, terus sempat Seru dapat banget ya. sempat ini ya, dapat ancaman ya. Iya. Seperti apa itu waktu ancamannya? Jadi begitu tayang, mereka akhirnya tahu tuh, lah ini kan yang biasa nongkrong sama kita Oh, gitu kan. oke. Langsung deh itu semua media sosial diserbu kan. Ah, Jadi ya kena hujatan, ancaman semua lewat medsos, sampai ada ancaman pembunuhan juga, mau dibakar lah, kalau ketemu mau dibakar, Aduh, mau resiko ditusuk. menjadi Sampai- jurnalis ya. Pokoknya sampai stres banget waktu itu kan, Aduh. sampai cyberbullying lah abis ya kan, semua Ah. medsosnya kena, sampai mereka bisa masuk ke WA, dapat aja nomornya, Dapat ganti nomor kan, ganti nomor telepon sampai kan? ganti nomor. ganti nomor. Sampai mereka tuh bisa ada yang komunitas ini dari daerah ini masuk aja tuh, sampai saya tuh sampai bingung lah, ini kok dia bisa tahu, bisa nge-DM. Jadi semua komunitas daerah di Indonesia sampai tuh ada hubungin yang kamu ya? mau somasi lah atau Aduh, ambil jalur hukum, karena kan mereka juga ada yang dari berbagai kalangan kan. Padahal kan tujuan kita bukan mengganggu mereka begitu, cuma mereka mungkin merasa terganggu. Itu di tahun berapa kamu jadi jurnalis? Sekitar 2000 berapa ya, Mas Riz? Waktu itu kan 2011 sih. enggak, Enggak ya? 2015 2015 ya? Berarti Iya, sekitar 2015. 3 tahunan jadi jurnalis sudah Iya. dapat ancaman kayak gitu ya? ancaman sampai akhirnya. Sempet curhat nggak ke Ini produser? ini kan produsernya waktu itu. Apa nih yang memberikan tugas kata ini? para senior waktu itu nenangin kamu yang baru 3 tahun tuh Iya, gimana? kalau pas di medsosnya saya nggak pernah jawab apapun, tapi teman-teman yang di kantor suka jawabin tuh ya kan, maksudnya Oh. bantuin. Terus dari Mas Rizky, Mas saya juga ngasih support, terus dari kantor diantar jemput, pokoknya ada lah dari kantor tuh backup gitu kan. Supaya nggak terganggu supaya, ya. dan akhirnya waktu itu kan mau ditayang ulang di malam, akhirnya ditiadakan juga. Iya, tidak karena boleh. nanti makin stres. Waktu itu Pemret Mas Edi Suprapto. Oh iya, Mas. Jadi Oh iya. ketika ditayangkan di malam, karena dengar ada kejadian Fitri dapat ancaman, akhirnya di drop. Di drop, padahal udah di mention tuh waktu siaran ya akan. Jadi mereka tuh mantau, mereka tahu sampai nulis di ini, nggak puas lo ya, udah tayang sekali mau tayang ulang lagi gitu, sampai tahu. Gue langsung aja Parno ya, parno banget pokoknya. Gimana caranya akhirnya Sampai kamu ada- lepas itu sih? Sampai ada yang sudah naksir sama Fitri. Ada Oh, pernah ada yang udah dengar naksir. ya? Oke. ada sampai Mendalami peran tapi banget ya. tapi di internal tim kita dulu ya, di Delik itu sampai kita tuh berpikir jangan-jangan Fitri berubah juga nih. ada Jangan-jangan berubah juga nih. Gitu. Nah, kalau Mas Sai, bahaya emang. yang paling seru apa nih Mas? Investigasi. Paling seru. Mau pilih yang mana? Banyak kayaknya ya. Yang cerita yang paling legend itu kalau liputannya Mas Sai, yang pertama pasti orang utan. Oke. Orang utan tuh. Orang utan, Tempatan orang utan ya. TKI, TKI. Nah. TKI 2 kali, Hmm. terus Yang menang lomba yang ini apa? Arab Saudi, di Arab Saudi, Arab Saudi. Terus ada lagi liputan Wah, investigasi. seru-seru semua terorisme ya, Iya, liputan investigasi yang menang lomba itu Teknologi. minyak. minyak, Ah, di minyak juga. Minyak ini. ilegal. Yang mana dong Jadi ceritanya? setiap Ah. investigasi selalu ada cerita serunya. Nah, Pasti. yang TKI dulu deh. Yang TKI, Ah. yang Malaysia, Ya. atau yang Arab. Yang Arab mau diperkosa, yang Malaysia Nih, Nah,
Ini nih. Kayaknya Iya, pernah iya. dong diceritain seru tuh Mas Iya. ya. Gimana itu gimana? Arab Yang di tuh? Malaysia dulu. Oke. Nah, di Malaysia itu perjuangannya penuh drama lah, ya kan? Dari Tanjung Priok sampai Tanjung Pinang, terus di Tanjung Pinang nyebrang ke Malaysia. Nah, itu proses-prosesnya itu penuh drama, penuh cerita yang seru-seru. Dari Tanjung Priok kita harus memasukkan kamera, itu lewat personel lain, di Lady sama Mas Narto. Lady Simarmata. Simarmata. Oke. Nah, di situ terus naik. Ya. Saya menanyakan ke orang-orang lah di kapal itu, tapi saya kejebak. Saya dikira dari Densus. Karena setelannya udah Padahal mirip-mirip lihatnya ya. nyamar pengen jadi TKI gitu Saya ya. udah nyamar. Tapi lebih Untuk cepet bisa dari masuk ke saya. jalur ilegal gitu. Oke. Terus. Terus pas naik angkot yang sudah di Tanjung Pinang, nah itu saya sudah sama Bang Harwin. Om Nah, Harwin. Ya, Oke. Om Harwin. Nah, itu naik mobil, nah itu di dalam uang yang diminta. Oh. Dari apa tuh? Isi minyak Aha. itu udah diminta. Hmm. Terus sepanjang jalan udah diminta. Nah, itu Jadi- sampai masuk ke rumahnya mereka. Oh, jadi liputan itu untuk menggambarkan proses perjalanan jadi TKI ilegal ya. Ya, Hmm. Berapa uang yang harus dikeluarkan, terus harus ngasih uang, menyogok uang ke siapa-siapa aja. Ya, Itu semua tergambar waktu itu. semua tergambar. Oke. Yang nggak tergambar cuma satu, saya lupa. Apa itu? Kan kameranya di sini di tas ya. Hmm. Saya lupa. Kamera itu udah jalan 27 menit lah. Oke. Nah, lebihnya, nah itu nggak terrecord. Pas Hmm. minta uang di mobil, nah itu nggak terrecord. Hmm. Saya kelupaan. Kameranya Cuma satu mati tuh. atau gimana Mas? Mati kalau sudah 27 menit. Oh, Otomatis. Surprise, gitu. Oke. Dan kamera kaset. candid zaman dulu itu bukan seperti kamera candid yang sekarang, sudah ada model pin apa Iya, segala iya, macam iya. gitu kan. Dulu apa? Dulu kamera candidnya itu kamera handycam kecil, Handycam. ditaruh di dalam tas, tasnya itu dilubangin. Dilubangin Oh, kayak iya, Gitu. benar-benar. Jadi kita harus pakai perasaan tuh kalau mencetnya tuh. Salah mencet ke pause nanti ya. Itu yang TKI. TKI. Itu persiapannya berapa lama, Mas? Persiapan lama, dari bulan Februari sampai bulan Juni. Bulan Juni jalan sepanjang 20 hari. 20 hari. Jadi dari Februari sampai Juni saya belajar. Dari belajar ke TKI, belajar masang batu bata karena saya mau bekerja sebagai tukang batu bata, tukang bangunan di Ya. Malaysia. Hmm. Tapi diterimanya di kebun ubi. Tuh, ini kerja jurnalis memang harus seperti ini gitu. Benar. Jadi harus benar-benar apa namanya ini ya Harus memerankan, menjiwai gitu ya. memerankan apa yang mau Nah itu ditelusuri ya. itu kan waktu saya masuk ke RCTI ceritanya itu legend banget tuh. Mas saya jadi TKI, saya sebutnya Cang Harwin juga jadi TKI gitu. Om Harwin Hmm. mau memutuskan hubungan dengan istri. Jadi bikinlah skenario ya, gitu. bikin skenario. Oke. Jadi penuh skenario juga. Nah, waktu itu sama untuk siapa aja tuh, Mas? melancarkan Yang- liputan. Om Bang Harwin, Hmm. terus di Tanjung Pinang Mas Delvis, Mhm. terus di Malaysia Bang Tunggang Hmm. yang sudah siap Hmm. dengan backupnya. Hmm. Waktu itu yang create siapa? Yang create Mas Dandi. Dandi Dwi Laksono. Ya. Oh, Watchdog sekarang. Oh, wis. Oh, tuh kan tuh orang-orang RCTI Orang-orang itu orang senior hebat. semua ini Keren memang. Ingat. Oke, itu yang TKI. TKI Malaysia. Dampaknya ke Dampaknya apa itu ke Mas saya? ke saya, Hmm. itu saya dikirimi celurit. Wow. Udah. Itu yang dikirim ke rumah. Makanya saya sampai hari ini rumah saya di mana nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Ah. Termasuk kita nggak ada yang tahu rumahnya Nggak Mas ada yang saya ada tahu. di mana. Satu redaksi RCTI nggak ada yang Nggak pernah ada tahu yang namanya seorang Saiful Anwar. Gara-gara itu. Oh, gara-gara itu awalnya. Gara-gara itu awalnya. Hmm. Jadi saya harus merahasiakan keluarga. Oke. Nah, Terus- baru tahu loh kenapa rumah Mas saya tuh nggak ada yang pernah tahu. Iya, baru terjawab sekarang ya Mas. Ternyata Safi ya? gara-gara ini. Oh, gara-gara Nggak tahu kan ini. kameramen nggak ada yang tahu gara-gara ini ternyata. Pada Oke. penasaran juga ini. Ya, itu celurit. Celurit. Oke, terus Yang dikirim. respon kantor waktu itu gimana? Oh, kantor melindungi. Hmm. Bang Putra dan lain-lain, Hmm. Mas Arief, semua melindungi. Hmm. Pokoknya saya dilarang ke Tanjung Pinang, bahkan sampai sekarang saya nggak ke Tanjung Pinang. Hmm. Sempat stop Ditandain ya, liputan Mas nggak? ya? Enggak, Nggak. kalau stop liputan enggak. Oke. Tapi tetap jalan,
Tapi semua yang dikirim ke kantor, Ya. Bang Putra Mas Arief yang jalan. Oke. Ya. Terus yang di Arab Saudi mau diperkosa. Nah, Seru banget ya, Mas. Seru. Ini Mas konteksnya liputan apa nih? liputan perkawinan Hah? yang kontrak Kawin kontrak Kawin di Arab kontrak. Saudi. di Arab Saudi. Jadi TKW di sana Ya. dikawin kontrak gitu. Ya. Oh, oke. Nah, ternyata dari Indonesia sudah tahu ke sana mau jadi sarmuta, mau nikah kontrak, Ah. atau mau jadi TKI beneran. Oh, sudah ada pilihan ya, Mas? Sebenarnya? Sebenarnya mereka sudah tahu. Oke. Yang sudah tahu ya. Hmm. Nah, kecuali mereka yang belum tahu. Yang benar jadi TKI, kemudian tersesat. ke Itu situ. tahun berapa? Tahun 2009. 2009. Ya. Ya. Nah, di sana saya datang ke rumah makan Bandung yang ada di Jeddah. Nah, itu ada antrian untuk mendapatkan wanita sarmuta. Sarmuta Itu sebenarnya. sarmuta sebutannya. Hmm. Di malam Jumat. Hmm. Malam Jumat, Oh, malam libur di sana. oke. Ya. Wah, di Jeddah itu luar biasa. Hmm. Nah, terus saya masih nongkrong saja di situ. Nah, terus yang terakhir saya ditunjuklah sama seorang pria Oh, mau diperkosa sama laki-laki juga di Jeddah ya? di Jeddah. Padahal itu lagi ngumpul sesama pria, Lagi Mas? ngumpul. Ah, ah. Prianya cuma ada satu, yang orang Sukabumi, yang bagian bagi-bagi. Mhm. Nah, itu saya nggak tahu itu. Enggak, kok tiba-tiba pria Arab itu ah, milih Mas saya untuk mau diperkosa gimana Ada tuh? daya tariknya ini, Mas. enggak. Jadi apa ya? Saya juga nggak tahu juga. Pokoknya saya udah ditunjuk sampai dikejar lah. Akhirnya saya lari keluar Aha. ke terminal saya. Hmm. Cari bis Hmm. sampai bis. Saya tujuan Arab. Di dalam bis saya nggak mau duduk di belakang. Hmm. Saya duduk di depan. Dimarah-marahin. Saya diem aja. Saking takutnya kalau itu. Di negara Udah. orang kan? Sampai Mekah saya langsung masuk masjid. Umroh sekalian ya. Terus saya baru nanya besoknya, Hmm. baru nanya ke mahasiswa, baru nanya ke orang itu juga yang orang Sukabumi itu. Hmm. Kenapa Tadi bisa malam kayak gitu ya? ya saya baru tahu kalau ternyata laki-laki di Arab kalau sudah kepingin ya udah apapun yang dijumpai akhirnya Dikejar ya, Mas? Ya. Itu mau laki-laki mau perempuan. Makanya aku juga punya pengalaman tuh dulu Nah. waktu di Mekah atau Madinah gitu kan. Pokoknya perempuan nggak boleh sendiri gitu kan. Ya. Benar-benar harus didampingin ya, Mas. Karena katanya bisa hilang gitu kalau sendiri atau berani berpergian sendirian ya. Tapi waktu itu sendirian, Sendirian. VJ atau ada kameramen? VJ. Oh, Iya, VJ, iya, iya. sendiri. Sendiri. Wah, benar-benar. Ini liputan yang banget. saya juga baru tahu yang liputan soal Arab Saudi hampir diperkosa ya. Ya. Ada liputan lain juga Liputan tuh. sama ininya sama Mas Boy. Boy Cakraningrat. Iya, Boy Cakraningrat. oke. Saya telepon Mas, ini saya mau diperkosa gitu. Sambil lari-lari. Malam hari Mas. kalau di Indonesia, di sana belum malam lah pokoknya. Pokoknya Mas Boy piket malam sampai dini hari. Hmm. Saya bilang mau diperkosa, lari Mas Boy gitu. Saya langsung ke terminal. Oke. Banyak liputan masa ini yang jadi sejarah, jadi legend di banget, redaksi RCTI. Belum lagi yang soal orang hutan. Nanti kita cerita soal orang hutan. Ya. Nah, kalau Fitri selain tadi apa namanya yang Selain yang komunitas lagi BT tadi, lagi Lagi bete bete. itu. liputan lain yang pernah apa ya? Dapat pressure gitu ya, dapat ancaman gitu Yang lagi? adrenalinnya tinggi itu yang mana? Fit? Yang tambang emas ilegal. termasuk, Tambang emas ilegal. Karena itu agak susah waktu nembus mau wawancara penambang emas ilegalnya. Jadi awalnya mereka tuh sampai nakut-nakutin kita, kalau kamu nekat ke lokasi itu jangankan apa ya, pokoknya dia bilang itu orang kerja tuh lagi panas-panasnya itu bisa lempar semua, bisa nyangkut di kepala kamu lah, pokoknya gitulah serem ya kan. Terus kita tuh tetap kekeh gitu kan, ya tetap kita udah kesini masa kita nggak dapet gitu kan. Dan akhirnya kita coba terus, nego terus sampai akhirnya dia percaya, sampai akhirnya dia berhasil kita yakinkan. Setelah itu malah kita diantar sama dia ke lokasi gitu kan. Dan akhirnya dia percaya karena kita bilang bahwa kita jauh-jauh ke Jakarta bukan mau merugikan bapak-bapak ini, saya bilang gitu kan. Justru kita mau tahu nih dari bapak-bapak ini
ada aspirasi apa, kenapa menambang secara ilegal. Karena secara aturan sebenarnya warga sekitar ini punya hak kok atas kekayaan alamnya, saya gituin kan. Nah, nggak lama dia bisik-bisik tuh ke kontributor, ini mereka beneran dari Jakarta. Terus kan kita diceritain tuh sama kontributor, kan kita nggak bisa bahasa Kalimantan kan. Terus dibilang bahwa kok mereka mau jauh-jauh ke Jakarta dengan tujuan mendengarkan kita gitu kan. Terus iya memang mereka beda, mereka bukan kayak, jadi sebelumnya memang banyak yang datang itu cuman buat cari info, terus nanti di apa sih ya, dijual, dijual ke aparat gitu. Karena kalau mereka ini intinya wartawan yang benar-benar datang ke sini mau mendengarkan masyarakat gitu kan. Nah setelah itu mereka jadi friendly tuh, kita diantar, terus akhirnya mereka nanya sendiri ke kita kan, kalian kenapa kok mau sih ke sini, ya kita kasih tahu bahwa ya program kita memang mau jadi aspirasi aja buat masyarakat gitu kan, mau tahu nih, dan supaya bapak-bapak juga tahu bahwa sebenarnya bisa ada hak bapak di sini, tapi ada aturan-aturannya supaya tidak mencemari lingkungan gitu. Terus waktu yang di desa Sungai Ceper yang senjata api, pembuat senjata api, itu juga horor banget sih awalnya ya kan, sampai polisi yang nemenin kita pun sebenarnya ragu, dia bilang dia sepanjang jalan tuh ini tuh gimana ngasih tahu terus kan gini, saya aja hampir diracun mbak gini. Nah udah hampir bimbang tuh satu tim ya kan, yang cowok-cowoknya juga kayaknya jangan David gitu kan. Cuman nggak tahu kenapa saya mikirnya gini, saya dapat cerita juga, saya kan juga nanya-nanya karena nggak ada perahu yang mau bawa kita ke sana kan. Jadi dari daratan kita nyambung lagi gitu kan. Nah ada satu yang cerita bahwa kalau guru perawat itu aman. Nah saya berpikir guru perawat kenapa aman, mungkin tujuan mereka baik, nah tujuan kita kan juga baik gitu ya. Mungkin kalau aparat itu kenapa mereka sangat reaktif karena tahu bakal ditangkap gitu kan. Nah, sementara kita ke sana kan bukan buat nangkep mereka gitu. Akhirnya ya kita yakinkan lah ke tim bahwa aman kok insya Allah gitu kan. Akhirnya ada salah satu perahu yang mau bawa kita ke sana, dan alhamdulillah ternyata warganya welcome gitu. Tokoh masyarakatnya welcome, dan ternyata ada alasan-alasan tersendiri gitu. Sungai Ceper itu 2011 saya sama Mas saya pernah liputan di sana, yang kalau ingat Ayu ingat dulu ya, belum ada sosmed ramai ini, itu ada apa namanya kericuhan ya, pembantaian di Sungai Sodong ya. Sungai Sodong ya. Di Sungai Sodong. Ya dari situ juga Mas ya. Jadi dari RCTI itu, dari redaksi memberangkatkan 2 tim liputan. Saya dengan Umar, saya dengan Aro. Mas Aro ya. Mas saya dengan Umar. Sampai 2 tim tuh ya. Nah, Mas saya ini yang masuk ke Sungai Sodong waktu itu tuh. Karena nggak semua wartawan berani masuk ke situ loh. Karena kan gambarnya ngeri banget tuh yang di Sungai Sodong. Mohon maaf tuh, kepala kan dipenggal gitu kan. Lihat video-videonya. Kericuhan soal ini ya, sawit ya. Sawit. Betul. Itu Mas saya berhasil tuh masuk ke kampung itu. Itu gara-gara Aceh. Ya, jadi saya nggak ngaku dari Jawa. Ya, karena pendekatan kultural ya. Ya. Jadi ternyata menantunya Pak Kepala Suku itu ternyata Aceh. Orang Aceh. Ya, tapi lama itu prosesnya. Sampai waduh saya udah habis. Ini mau apa lagi yang harus saya sampaikan ya kan? Udah nanya macem-macem saya. Dari nanya yang di luar, wah pokoknya belum dijawab. Di Umar bermasalah di luar, kamera ditinggal, lari di Umar. Masuk ke dalam, ada apa di Umar? Udah akhirnya ditanya, kamu dari mana? Dari Aceh Pak. Wah udah cair, langsung dikasih semua. Benar. Ya. Jadi itu yang dibutuhkan seorang jurnalis juga ya Mas Rizky ya? Iya ya, kadang-kadang melakukan pendekatan ke masyarakat. Ada beberapa narasumber yang kadang-kadang susah untuk kita tembus, tapi begitu kita pendekatannya melalui kultural, itu bisa langsung cair. Ada salah satu tokoh partai politik lah ya, dari Jawa Timur, panggilannya Gus gitu kan. Dicoba dihubungi sama reporter gitu, nggak tembus. Saya coba WA dengan gaya bahasa Jawa Timuran gitu kan. Saya sapa pakai WA. Gus, piye kabare gitu kan. Langsung dibalas, apik Mas, siapa ini? Oh saya langsung jawab, saya Rizky Hasan dari RCTI. Punten Gus, saya mau wawancara, bisakah? Nggih, monggo kapan? Nah, kadang-kadang pendekatan kayak gitu itu bisa tembus gitu loh. Penting banget ya. Ini saya juga belajar dari seorang Saiful Anwar juga sih. Nah, yang paling legend lagi nih, liputan seorang Saiful Anwar waktu itu sempat trending di Twitter. Pembantaian orangutan di Kalimantan. Itu gimana tuh Mas?
Itu ceritanya udah dari awal terpending. Jadi liputan mau ke Kalimantan harus terbang ke Sulawesi dulu, ternyata di Kalimantan nggak bisa mendarat. Udah kita ikutin aja sampai Sulawesi, sampai ke Sulawesi Selatan, terus baru ke Kalimantan. Udah terlambat. Terus ke desanya orang yang mau memberi informasi. Ya. Itu wah, jalannya luar biasa. Sampai mobil kita terbolak-balik lah pokoknya di situ. Itu think tanknya Levi Silalahi ya? Levi Silalahi. Iya. Nah, terus di sana akhirnya berhasil mendapatkan informasi bahwa ini semua gara-gara ini, pokoknya itu kan udah dapat satu. Yang harus kita kejar lagi, ke perusahaannya juga udah dapat. Pokoknya kita berhasil semua. Nah, yang satu lagi yang harus dapat nih, manajernya yang harus saya kejar. Janjian hari itu jam 2 pesawat harus balik ke Jakarta. Kita harusnya liputan 7 hari jadi 6 hari. 6 hari jadi 5 hari. Sorry. Nah, terus janjian sama manajer itu nggak mau. Terus nggak mau. Terus akhirnya saya bilang, "Bapak asli mana sih, Pak?" gitu kan. Palembang. Wah. Menyamar lagi jadi kultural ini lagi, ya, benar. Kultural lagi saya wong kita Galo gitu kan, pokoknya wah apa-apa yang saya bisa Palembang saya omongin. Kebetulan saya pernah tinggal di Palembang. Nah, Terus akhirnya orang itu mau jam 10 tapi udah jam 10 ya. Itu 10 terus sekitar perjalanan dari Samarinda ke Balikpapan kan lama. Udah kita ambil, ya udah akhirnya kita wawancara dapat. Tapi di sepanjang liputan itu banyak masalah. Kalau orang Kalimantan bilang apa ya, kopi yang saya nggak minum lah pokoknya. Nah, ada syarat gitu harus minum kopi. Asam lambung ya? Bukan asam lambung. Nggak bisa minum kopi karena asam lambung. ATM keblokir. Saya nggak pegang uang sama sekali. Waduh. Tapi Pak Haji Mohalis waktu itu bisa lewat Bank Ihsan. Ya udah lewat Bank Ihsan akhirnya uang masuk ke sana. Uang yang punya saya nggak saya pakai. Terus yang kedua mobil. Wah, yang itu udah hampir. Medannya parah. Ya. Terus banyak yang ketiga yaitu narasumber yang terpontang-panting lah pokoknya. Ya. Jadi waktu itu liputan masa ini pengen mengungkap pembantaian orang utan di Kalimantan. Itu tahun 2012 ya. Ya, 2012. Jadi waktu itu kan sosial media cuman ada Facebook, ada Ya, Twitter belum waktu ramai itu ya. sekarang ya. Jadi waktu itu ada gambar-gambar yang muncul di media sosial Mengerikan itu banget mengerikan. ya, Jadi maksudnya. orang-utan di sana dibantai. Sementara orang utan itu kan hewan endemik di Indonesia yang memang statusnya endangered ya, endangered animal yang memang sudah sangat harus dilindungi gitu, sampai dilindungi. Berangkatlah ke sana gitu. Dukungan kantor waktu itu gimana tuh? Dukungan kantor setelah liputan itu kan ini di sidang, terus dari Kalimantan minta saya untuk jadi saksi. Nah, kantor menghalangi Bang Putra, nggak bisa. Ini tugas jurnalis gitu kan. Bang Putra yang ketemu sama orang Kalimantan itu, saya nggak pernah ketemu. Nah, terus saya nggak pernah ke Kalimantan, nggak pernah datang ke sana ke Kalimantan. Ya udah, pokoknya dari Kalimantan minta saya datang. Tapi saya nggak pernah datang. Waktu sidang ya. Jadi dugaannya waktu itu salah satu perusahaan sawit ya menginstruksikan gitu ya, untuk membantai orangutan karena orangutan dianggap sebagai hama. Gitu untuk perkebunan sawit. Perkebunan sawit. Tapi dari liputan itu dapat cerita soal orang utan lain ya Mas ya? Mas, ingat nggak orang utan yang dijadikan PSK? Itu kan yang ramai saat itu ya. Nah, itu orang utan yang dijadikan PSK itu kan baru ramai di 2 tahunan ini. Itu kita udah dengar ceritanya sejak masa pulang dari liputan dari banyak 2012. ya masa ya di Masih sekarang udah enggak kali ya? Jadi orang utan dijadikan PSK di manusia yang tapi golongan tertentu yang high class malah yang melakukan itu. Ya. Dan orang utan itu gitulah pokoknya. Gitulah itu gimana? Gitulah itu karena gimana? dia kayak manusia sih masa ya. Bisa? Jadi punya manusia, insting seperti manusia.
Ya begitu. Jadi kan orang hutan. jadi manusia berhubungan badan dengan orang hutan gitu badan kan. dengan orang hutan. Orang hutannya paham juga ya Mas ya? Ya. Karena instingnya kayak manusia itu. Dan orang hutan Insting itu hewani. akan cemburu. Akan cemburu. Centil juga. Iya. Orang hutannya Jadi- Dia kan didandanin betina. seperti itu ya Mas ya? Didandanin layaknya perempuan Enggak. gitu nggak sih? Enggak didandanin. Enggak. dicatok gitu. Enggak, kayak pakai lipstik atau apa gitu ya Enggak. pernah lihat deh Mas. Oh, bukan Kalau yang yang foto-foto itu itu. nggak pakai lipstik dan Oh, lain-lain. benar-benar Oh, yang dulu pure ya, orang dulu ya. enggak kali ya? Oh. Terus akhirnya orang hutan itu cemburu. Oh. Ya, jadi kalau ngelihat laki-laki sama perempuan bergandengan dia akan marah. Hmm. Liputan ini menang award. Wih. Liputan ini menang award. Award apa Mas? Banyak. Waktu itu? Banyak. Beberapa Ya. award menang nih liputan. Paling banyak saya liputan yang menang itu ini orang hutan ini. Hmm. KPI ya waktu itu. IJTI, IJTI, ya, IJTI. menang. terus Isunya emang banyak lah iya pokoknya. sih ya. Saya sampai lupa. Oke. Mantap. Nah, kalau Fitri ada lagi tuh liputan yang sempat diintimidasi pas lagi liputan tuh yuk. Oh iya. Liputan di Bersama Bang Jody Yasin. Sumatera ya, Iya, Sumatera Utara. di Sumatera Tentang Utara. apa Fit waktu itu? Jadi ada sebuah proyek pembangunan PLTA gitu kan. Nah, Oke. jadi ketika kita ke lokasi, itu kita udah diikutin tuh sama intel-intel proyek ya kan. Diintimidasi juga. Terus pas kita balik pun kita diikutin sampai ke tempat makan. Dan kita tuh akses kita tuh ditahan-tahan lah istilahnya kayak gitu. Cuman ya untungnya kita sebagai tim tuh Solid maju terus ya. dan alhamdulillah aman walaupun kita sempat ini kok kita sampai makan aja diikutin sampai motornya ikut parkir, mobilnya ikut parkir gitu kan. Terus kita bilang, kita jalan aja yuk, sampai mana sih kita diikutin gitu kan. Nah, Tapi ketahuan diikutinnya kan gara-gara foto pas lagi makan di-share ke salah satu oh Intel, iya, iya kan? betul. Yang Intelnya itu kenal dengan foto kita ada. jadi mereka lagi makan Foto di tempat Kita makan, difoto-foto Diikutin tuh. ya? Difoto lagi beneran di depan makan-makan, muka. difoto sama Intel, Iya, Bang. fotonya dikirim ke orang sama Polres, Dewi Jasi Iya. ke orang Polres di sana. Orang Polres itu kemudian ngirim fotonya ke orang rekanan kita yang ikut liputan. Ah. Pas kita udah sampai hotel ya, Iya betul. loh kok Ini foto-foto? bukan gitu. Nah gitu. Kok ada foto kita? Nah, itu menariknya sih kerja-kerja liputan seorang jurnalis, tapi memang penuh dengan resiko ya. Nah ini Fitri kan perempuan gitu kan, dan terlibat di jurnalis menginvestigasi. Apa sih yang membuat Fitri tuh meneruskan pekerjaan ini gitu? Kok nggak takut atau apa gitu? Waktu melakukan investigasinya pasti ada rasa takut gitu kan, apalagi kalau penyamaran kayak waktu ikut sopir truk juga ya kan, kayak investigasi pungli-pungli itu pasti takut juga kan di dalam truk ikut sama sopir truk, karena sopir truknya Tapi kan kenapa baik terus gitu. melanjutkan Iya, karena profesi jurnalis pertama investigasi? passionnya emang di situ kan. Emang seneng ya? Memang senang dari Dengan SMA tantangan tadi itu ya. kan, karena memang pas nonton serial-serial jurnalis perempuan tuh seru banget nih gitu kan. Mhm. Jadi yang dibilang orang risiko itu jadi kayak tantangan buat kita gitu, dan malah edik gitu kan. Kita tantangan apa lagi nih setelah ini, walaupun pas ngejalaninnya tuh takut gitu kan. Cuman jadi seru, malah jadi seru Iya. gitu. Oke. Liputan lain lagi apa itu ya yang menarik ya? Banyak sih. Banyak ya. Oh ini liputan Mas Sai. Saya pernah 2 tim lagi tuh berangkat sama Mas Saiful Anwar ke Musi Banyuasin. Ya, mesti Banyasin. Musi Banyuasin itu liputan soal pencurian minyak mentah. Jadi minyak mentah. Nah itu triggernya gara-gara ada satu daerah. Itu kan dari Musi Banyuasin sampai Pelaju, itu kan ada pipa minyak sepanjang jalan. Nah orang-orang di sana itu oknumnya gitu ya. Kalau nyuri minyak mentah, pipa yang dari besi itu dibolongin, Langsung dibolongin, diambil minyak mentahnya. nggak tanggung-tanggung ya Mas? Tahu nggak minyak mentah itu kan warna hitam, diambil semua, ditampung lah gitu. Terus tiba-tiba kebakaran kalau itu ya, kebakaran. Nah dari situ kemudian kita berangkat ya, Mas Saiful, berangkat ke sana, liputan pencurian minyak mentah itu. Yang menarik waktu itu kita kan pecah tim sama Saiful Anwar nih, pecah tim. Mas Sai mau ketemu orang yang kenal sama Cukong, Ya. sama Cukong lah. Jadi minyak mentah itu kan dicuri, nah harus ada yang beli dong. Nah yang beli siapa kita akan kejar tuh. Nah ada orang yang kenal, kita pecah tim sama Mas Sai. Mas Sai ketemu sama orang ini ya oke. Saya telepon tuh, Pak orang saya sudah berangkat mau wawancara Bapak gitu. Berangkatlah Mas Saiful ke sana tuh ke rumah. Nggak lama, sejam kemudian lah, tiba-tiba narasumber tadi itu telepon. Bapak jangan main-main sama saya. Main-main kenapa? Bapak kirim polisi ke rumah saya.
Dikiranya Mas saya polisi. Bukan, Pak. Itu teman saya wartawan, Pak. Karena Mas ini ciri khasnya selalu memakai kemeja hitam-hitam Dan berbadan ya. tegap ya kan. Semua, jadi Baju dipikir hitam polisi ini ya. ada kisahnya. Iya, Oh, pasti Mas gimana saya tuh? kok Seru nih kayaknya. Gimana selalu dari pakai Mbak baju Vida hitam. ini? ha-ha. Ah, Setiap kali saya liputan harus pakai baju hitam. Oh, Mbak nggak Vida boleh yang nggak biru mau. itu ya, Mas ya? Nggak boleh. hmm, Bahkan pernah pakai baju warna coklat. hmm. Nah, itu baju yang paling mahal saya punya. Yang katanya Mas saya beli mahal banget itu ya, Ah. ternyata Ternyata sama Mbak Vida nggak bisa. Pokoknya harus hitam, harus ganti. alasannya. Alasannya katanya lebih cerah pakai baju hitam. Oh. Sampai baju hitam saya tuh nggak terhitung jumlahnya sampai sekarang. Oke. Satu lemari. Wah, satu Jadi lemari. memang ciri mungkin. khasnya Mas saya ini selalu pakai kemeja hitam. Liputan pencurian minyak itu juga menang juga ya lomba ya. Tenang. Menang lomba. Itu Wah, kita bikin biasa. tiga kali liputan, 3 episode tuh kita bikin itu. Spesialis award. Satu lagi di Musi Banyasin juga. Ah, Tapi yang satu lagi yang saya Bang Ihsan yang menang di Eropa, di Jerman. Deutsche Welle. Ya. Nah, itu beda kasusnya kalau yang di yang liputan itu yang soal pencurian minyak. Jadi ada pencurian minyak itu 2 modus. Satu dia mencuri dengan cara melubangin pipa minyak mentah itu sepanjang jalur Musi Banyuasin Pelaju itu dilubangin. Dan saya baru tahu nyuri minyaknya itu bukan 1 jerigen, 2 jerigen, 1 mobil tangki. Langsung. 1 mobil tangki besar itu disediain, dimasukin kebun sawit. Nah, pipa yang udah lubang tadi dikasih selang. Nanti ada yang nampung. Disambungin Mobil ya. tangki, mobil tangkinya nggak 1, bisa 2, bisa 3. Udah berderet. Iya, bisa 2, bisa 3. 15 ya. 15 15 satu. mobil tangki. Oke. Bayangin kerugian negaranya berapa. Itu nanti ditampung tuh mobil tangki, ada yang beli gitu kan. Itu seru tuh liputannya. Tapi kalau yang liputan yang menang, pencurian minyaknya Mas saya waktu itu modusnya ini ya, memanfaatkan sumur-sumur ya. Ya, karena nggak dalam dan sebenarnya warga di sana itu benar kalau menurut Sumur minyak ya. sumber minyak ilegal ya. Hmm. Yang sudah terpakai, yang belum terpakai, itu dibor sama warga. Karena apa? Karena tidak ada sekolah di situ, tidak ada rumah sakit di situ. Kasian juga Nah, sih. akhirnya orang itu udah bawa kecepek kalau orang sana bilang. Kecepek. Ah. Pistol Saya buatan. tetap maju, Rakitan. Bang Ihsan tolong kamera di roll, saya bilang itu. Saya maju ke depan ke orang itu, Pak, saya mau liputan, saya bilang gitu. Terus terang, saya mau liputan. Terus orang itu udah pegang senjata. Liputan buat apa? Gitu kan. Saya mau tahu Bapak mengebor minyak ini untuk apa? Saya bilang gitu. Akhirnya dia cerita. Dan kecepek itu dimasukkan lagi akhirnya. Oh, lega gitu. Dia yakin bukan polisi ya, masa Ya. ini ya. Aman-aman. Akhirnya saya liputan panjang dan berhasil liputan dan menang di Deutsche Welle. Deutsche Welle, gitu. Sebenarnya masa ini salah satu inspirasi saya kenapa saya mau banget di Delik. Dulu tuh sering lihat Mas Mas on on cam cam waktu ya. masih unyu-unyu kan sering tuh saya nonton kan. Terus dulu tuh ada liputan Delik itu ngejar tersangka korupsi Bank Indonesia kalau nggak salah sampai ke Singapura ya. Ya itu Nah. di siapa? Satu lagi pokoknya nggak sampai ke Singapura. Nah sejak itu tuh saya bilang gua kalau jadi wartawan Pengen pokoknya kayak wartawan sini. Delik, pengen banget Delik dan ternyata jalannya tuh berliku-liku jadi juga ternyata. Pas ketemu Mas saya pertama kali dikenalin Mas Tunggal deg-degan. Karena biasa lihat di TV ya, Iya. gitu ya. Ini Mas Sai gitu kan. Sesuai Sekarang kaosnya malah dong. jadi Investigasi. panutan ya. ketemu Arif Sudutomo, Mas Arif Sudutomo deg-degan. Deg-degan. Ketemu saya Pulang deg-degan gitu. Begitulah wanita Mas Rizky. Iya. Karisma, Nah, karisma sekarang, Karismatik. pria-pria. Fitri dan Mas saya melihat bagaimana industri jurnalisme sekarang ini. Dari pandangan Fitri dan Mas saya. Kalau saya dunia jurnalis tetap aman, reporter juga aman, kameramen juga aman, semua aman. Tergantung pribadinya masing-masing. Ya, gitu ya. Ya, kalau untuk liputan dengan segala bahaya dan macam-macamnya itu resiko. Ya. Resiko harus dihadapi. Nah, oke, mungkin itu juga yang tidak difahami oleh teman-teman sekarang ya, jurnalis-jurnalis baru. Beberapa gitu ya. Ketika mereka memilih untuk menjadi seorang wartawan, mereka harusnya sudah tahu dengan konsekuensinya ya. Menanggung resikonya ya. Oke, kalau Fitri? Kalau menurut saya untuk kedepannya dunia jurnalisme itu masih sangat dibutuhkan gitu karena siapa lagi sih yang bisa kita jadikan acuan gitu terutama dalam informasi, edukasi, inspirasi ya kan walaupun sekarang perkembangannya sudah bergeser ke
digital gitu kan, tapi kan akurasi itu tetap di jurnalisme. Dibutuhkan ya. Ya, apalagi kan sekarang banyak Oversight-nya ya berita dari hoax media. gitu ya di sosial media gitu ya. Itu tantangan kita untuk tetap mempertahankan akurasi tadi gitu kan, dan juga Setuju. dibutuhkan banget jurnalis-jurnalis baru tuh yang benar-benar tahan banting, mentalnya harus kuat dan benar-benar tadi dibilang jadi jurnalis itu benar-benar passionnya itu untuk masyarakat gitu kan, untuk bermanfaat, bukan hanya sekedar tampil. eksistensi saja ya. Oke, terima kasih Fitri, terima kasih Terima kasih Mas Fitri, Saiful Anwar. terima kasih Mas Sai. Ya, banyak- Sudah berbagi pengalaman. Betul. Seru. Banyak informasi baru yang kita dapat ya, Ya, betul. termasuk tadi kenapa Mas Sai pakai baju hitam, kenapa nggak mau di-share alamat rumahnya gitu ya. Terjawab sudah. Terjawab. Terjawab Padahal tiap di hari ketemu podcast ya. Kak Iya. Tika ini. Baik, nah ini juga Misterius pelajaran juga banget. untuk yang ada di luar sana gitu ya, anak-anak muda yang pengen jadi wartawan gitu ya. Gambarannya seperti apa ya, seperti ini gitu. Seperti Kehidupan wartawan. Seperti ini. Buat wartawan-wartawan baru ya seperti itulah Semangat. kehidupan wartawan. Harus semangat ya. Semangat, tangguh. Ya. Semangat, ini seru. Ya. Kita Buat sekarang konten ini juga tantangannya seru. harus bisa melawan berita Ada hoax, tambah. ya kan? Oke. Setuju. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya Yeay. Rizky Hasan. Dan saya Raditya Ayu. Sampai jumpa.